Pernah nggak sih Anda mikir gitu, gimana caranya perusahaan kayak Airbnb atau Slack itu bisa melesat cepat banget, kayak dalam semalam gitu ya? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih satu strategi pertumbuhan yang agak ekstrim, namanya blitzscaling. Kita pinjam idenya dari Reid Hoffman. Fokus kita kali ini lebih ke inovasi strategi di baliknya. Betul-betul, kita sering lihat perusahaan tumbuh ya, tapi blitzscaling ini, wah, levelnya beda. Bener-bener soal kecepatan yang, gimana ya, hampir membabi buta lah istilahnya. Jadi misi kita nih ya, coba gali logikanya. Kenapa kok ada pilihan strategi yang rasanya, berisiko banget ini? Kapan sih sebenarnya tancap gas pol-polan gini jadi masuk akal? Oke. Mari kita bongkar pelan-pelan. Intinya kan kalau blitzscaling itu prioritasnya kecepatan ya, di atas efisiensi. Malah kadang waktu kita nggak yakin banget sama hasilnya. Ini kan bener-bener kayak ngelawan arus ya. Kebanyakan bisnis kan hati-hati banget soal rencana, soal resiko. Ini kayak lompat dari tebing, terus berharap bisa bikin pesawat pas lagi jatuh gitu. Persis, itu analogi yang pas banget. Pendekatan bisnis biasa kan ngajarin kita, ukur dulu, pastiin dulu, baru jalan. Tapi blitzscaling ini bilang, tunggu dulu. Di situasi tertentu, justru kalau main aman, nunggu-nunggu, itu risiko paling gedenya. Tujuannya yaitu tadi, tumbuh secepat kilat. Kuasai pasar duluan sebelum, kompetitor nyadar, atau pasarnya berubah. Situasi tertentu itu kayak gimana contohnya? Kapan kita perlu mikir buat, ya itu tadi, lompat dari tebing? Nah, ada beberapa pemicu utama nih. Yang pertama, dan mungkin paling jelas ya, kalau Anda lihat ada peluang pasar yang gede banget. Gede dan kayaknya masih kosong gitu. Contoh paling sering disebut ya Jack Ma sama Alibaba. Dia lihat potensi e-commerce di Tiongkok itu raksasa. Waktu orang lain mungkin, belum ngeh lah. Ukuran peluangnya tuh loh, masif banget. Jadi kecepatan buat ngambil itu jadi segalanya. Oke, jadi ukuran pasar yang super besar. Selain itu katanya ada juga soal, jadi yang pertama skalanya besar, bukan cuman yang pertama muncul. Ini yang namanya keunggulan first scaler ya. Kenapa itu penting banget? Penting banget. Apalagi kalau ada network effects atau efek jaringan. Maksudnya nilai produknya nambah terus kalau penggunanya makin banyak. Coba ingat deh, dulu eBay susah banget kan disaingi. Bukan cuma karena dia muncul duluan, tapi karena dia cepet banget bangun masa kritis. Pembeli sama penjualnya udah banyak banget di sana. Nah, jadi yang pertama, skalanya besar itu bikin benteng yang susah ditembus. Amazon aja dulu perlu berjuang keras ngejarnya. Oh gitu ya. Jadi skala itu kayak bikin parit pertahanan gitu ya. Menarik. Terus ada lagi nih, kurva pembelajaran. Gimana ini bisa jadi pendorong blitzscaling? Nah, ini juga kunci. Makin cepat Anda gede, makin cepat juga Anda belajar. Siklus belajarnya itu jadi pendek banget. Lihat aja Netflix deh, itu contoh bagus banget. Mereka kan berubah terus tuh. Dari rental DVD, terus streaming, sekarang malah jadi produsen konten gede banget kan? Tiap fase itu skalanya besar. Jadi mereka bisa belajar soal maunya pelanggan, soal teknologi, soal model bisnis, itu lebih cepat dari yang lain. Inovasi strateginya di situ. Pakai skala buat ngebut belajar. Dan satu lagi yang sering banget jadi pemicu paling kuat, kompetisi. Kisah Airbnb lawan Wimdu itu, wah pas banget ya contohnya. Betul sekali. Itu drama banget kan? Airbnb tiba-tiba dihadapkan sama Wimdu. Kloningannya dari Eropa. Modalnya gede, geraknya juga cepet banget. Si Brian Chesky, CEO Airbnb, itu dihadapkan pilihan yang sulit ya. Akuisisi tapi mahal banget atau ya udah perang langsung di kandang lawan. Mereka akhirnya milih perang, pakai blitzscaling, ekspansi gila-gilaan ke Eropa, cari dana gede-gedean, bahkan sampai beli pesaing lokal yang lebih kecil buat ngehadang Wimdu. Kecepatan jadi senjata mereka, buat nyerang sekaligus bertahan. Tapi, bukannya kalau ngebut kayak gitu pasti internalnya jadi kacau balau ya? Maksudnya sistemnya, orang-orangnya, budayanya. Gimana tuh strategi inovatifnya ngatasin ini? Apa malah ya udah terima aja kekacauan itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Emang bener, blitzscaling itu sering digambarin kayak lagi ada banyak api kebakaran di dalam perusahaan yang mesti dipademin terus. Sistemnya kewalahan, rekrutmennya gila-gilaan, budayanya bisa goyang.
Inovasi strategisnya di sini tuh kesadaran bahwa ya sebagian kekacauan itu emang harga yang harus dibayar. Buat apa? Demi kecepatan tadi, fokusnya bukan biar internalnya rapi jali-jali, tapi ngerebut hadiah utama di pasar. Nah, ini nyombung juga ke soal pendanaan. Nah, iya, pasti butuh duit banyak banget kan. Seringnya malah sebelum model bisnisnya kebukti bisa hasilin untung ya, kayak Slack itu. Bakar duit buat tumbuh cepat, padahal pengguna gratisnya baru mulai dikit-dikit jadi pelanggan bayar. Rasanya kayak ngisi bahan bakar roket tapi belum yakin roketnya bisa nyampe tujuan apa enggak. Tepat. Dan disitulah letak resiko paling besarnya. Blitzscaling itu nggak murah, nggak gampang, dan risikonya tinggi banget. Banyak yang gagal. Makanya ini bukan strategi buat semua perusahaan atau buat setiap saat. Kuncinya juga harus tahu kapan mesti ngerem, kapan harus berhenti tancap gas. Nah, itu dia. Kapan kita tahu udah waktunya injak rem? Tanda-tandanya apa kalau strategi ngebut ini udah mulai nggak efektif lagi? Ada beberapa sinyal bahaya yang perlu diwaspadai. Misalnya, laju pertumbuhannya mulai melambat drastis, tapi melambatnya ini dibandingin sama pasar atau pesaing utama ya. Atau sinyal kedua, unit ekonominya memburuk. Maksudnya gimana? Ya misalnya biaya buat dapetin satu pelanggan baru jadi lebih mahal dari duit yang bisa didapat dari pelanggan itu. Atau metrik efisiensi penting lainnya mulai turun. Sinyal lain bisa juga produktivitas per karyawan anjlok. Mungkin karena organisasinya udah kegedean, jadi nggak lincah lagi, nggak efisien. Contohnya mungkin kayak Groupon atau Twitter di fase-fase tertentu mereka ya. Kayaknya mereka terus ngegas pertumbuhan padahal mungkin pasarnya udah mulai jenuh atau model bisnisnya perlu ditweak biar lebih efisien. Bisa jadi contoh yang relevan. Mereka terus aja dorong kecepatan, padahal mungkin sinyal dari pasar udah bilang, hey fokus ke untung dong, atau rapiin dulu internalnya. Makanya, mengenali kapan mesti pindah gigi dari kecepatan ke efisiensi atau bahkan stop blitzscaling sama sekali, itu bagian penting banget dari strategi ini. Nggak kalah penting dari kapan harus mulainya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, inovasi strategi dalam blitzscaling itu intinya soal keputusan yang sadar, berani buat ngorbanin efisiensi demi kecepatan super tinggi di tengah kondisi yang serba nggak pasti. Biasanya sih dipicu sama peluang pasar yang raksasa banget atau ancaman kompetisi yang mendesak. Atau ya itu tadi, pengen nguasain kurva pembelajaran duluan. Iya, persis. Ini alat yang ampuh banget kalau kondisinya pas. Tapi ya itu, kayak pedang bermata dua. Bisa bahaya banget kalau salah pakai, atau nggak tahu kapan harus disimpan lagi pedangnya. Jadi, kalau kita paham ini, kita bisa lebih jeli nilai kapan sih kecepatan itu jadi segalanya, dan kapan pendekatan yang lebih terukur, lebih hati-hati, itu justru lebih bijak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kalau lihat situasi bisnis atau proyek Anda sekarang, ada nggak sih peluang emas atau ancaman nyata yang rasanya gede banget dan mendesak? Ya mungkin aja membenarkan buat ambil risiko radikal demi kecepatan, meskipun belum semua jawabannya ada di tangan. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.